Om Swastiastu. Pemirsa, bersama saya Fitria Sinta selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam dialog khusus iJust Bali. Dan pemirsa, berbagai persiapan telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota di Bali, salah satunya ada di Kabupaten Gianyar. Untuk menyambut berbagai persiapan mengenai tentang pilkada pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 ini. Lantas seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar? Kita akan bertemu dengan narasumber saya berikut ini. Pemirsa, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar. Untuk itu sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Gusti Bagus Agung Suandita dari KPU Kabupaten Gianyar. Beliau selaku Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Om Swastiastu, Pak Bagus, apa kabar hari ini? Bu Fitri. Oke, apa kabar? Baik, harus terima baik kasih. Dan sehat selalu ya, karena kita sudah mau mendekati hari besar di tanggal 27 November nanti. Dan kita akan membahas mengenai tentang persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU dari Kabupaten Gianyar. Ini kira-kira apa nih sudah dipersiapkan? Baik, terima kasih. Jadi hal-hal yang sudah kami persiapkan terkait dengan penyelenggaraan pilkada mungkin sudah banyak sekali dan masyarakat mungkin sudah ada sebagian yang sudah mengikuti proses-proses kita dari awal. Yang pertama yaitu kami menyiapkan beberapa regulasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Kemudian kami melakukan proses pemutakhiran data pemilih. Jadi pemilih dari pemilu, kemudian tentu dari pemilih-pemilih yang ada di pemilu, ada yang baru, kemudian ada pemilih yang harus kita TMS-kan atau kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Seperti pemilih yang misalnya meninggal dunia, atau pemilih yang dulunya sebagai warga sipil sekarang sudah berstatus sebagai TNI Polri. Kemudian kami juga melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Di tempat ini juga di alun-alun Kota Gianyar ini atau tepatnya di Open Stage Balai Budaya Gianyar, kami juga sudah melaunching tahapan pilkada dan juga melaunching jingle dan juga maskot Pilkada Gianyar tahun 2024. Jingle sama maskotnya ya. Oke, di tempat ini kemarin? Iya, di sini di alun-alun. Ya. Nah, kita akan membicarakan mengenai tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU dari Kabupaten Gianyar. Pertama, dari masalah sosialisasi nih pastinya. Kita juga berharap bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar ini semuanya sudah tahu bahwa tanggal 27 November nanti adalah waktu untuk pemilihan kepala daerah, gubernur dan juga wakil gubernur. Nah, kira-kira seperti apa nih sosialisasi yang sudah dilakukan dari KPU Kabupaten Gianyar ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk sosialisasi kami memang menyasar beberapa segmen, antara lain segmen perempuan, segmen pemilih pemula, pemilih muda, kemudian juga kami juga menyasar beberapa komunitas, kemudian pemilih disabilitas juga kami lakukan sosialisasi. Yang pertama sebetulnya kami sasar adalah pemilih disabilitas. Jadi di awal tahapan mulai kami menyampaikan tahapan kampanye, tahapan pilkada ini kepada pemilih disabilitas. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi dengan format touring. Jadi kita kumpul dulu di kantor KPU Kabupaten Gianyar, kemudian pagi kita bergerak menuju lokasi yang diawali dengan, atau sebelum kita ke lokasi utama dengan menyasar segmen yang kita tuju, kita lakukan sosialisasi dengan sosialisasi gebak pasar. Jadi kita lakukan sosialisasi di pasar, menyasar pedagang dan pembeli di sana. Baru kemudian kita bergerak ke tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Baik, Pak Bagus, kita mau membahas mengenai tentang pemilih pemula nih. Tadi kan sudah di-mention bahwa KPU Kabupaten Gianyar juga melirik disabilitas. Kalau misalkan pemilih pemula nih bagaimana? Mereka kan mungkin belum ada pengalaman bagaimana cara memilih, yang boleh dan tidak dilakukan seperti apa. Mungkin mereka hanya ikut orang tuanya untuk datang, tapi tidak berada dalam bilik. Kira-kira bagaimana nih sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar? Baik, terima kasih. Jadi untuk pemilih pemula, kami juga melakukan program yang namanya KPU Goes to School atau KPU Goes to Campus ya. Jadi kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ini sudah berjalan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Gianyar. Kami berikan materi terkait dengan pertama tahapan pilkada, kemudian pendidikan demokrasi dan politik. Jadi ini untuk men-trigger juga anak-anak muda kita agar tidak apatis. Agar tetap memberikan pilihannya dan datang nanti ke TPS. Tidak hanya itu, kami juga ingin memantik memantik atensi anak-anak muda di Gianyar, terutama pemilih pemula ini, sehingga mereka juga dapat
berpartisipasi aktif. Dengan mereka punya awareness dalam hal demokrasi dan politik, kita harap mereka juga nanti aktif mencari informasi atau menggali informasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Tidak hanya pengetahuan tentang tahapan, akan tetapi juga apa sih esensi dari berdemokrasi itu sebenarnya dan apa urgensi dari pemberian partisipasi pemilih pada saat pilkada tahun 2024 ini. Iya betul, setuju banget. Awareness ya terutama ya bagi pemilih-pemilih pemula yang mereka harus tahu banget bahwa ini penting sekali. Betul. Satu suara sangat berarti, begitu kan? Kayak baik, setuju banget nih dengan pendapat Pak Bagus barusan. Dan kita juga pasti akan membahas mengenai tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar ini. Salah satunya adalah dengan melaksanakan debat untuk sosialisasi antar kedua pasangan calon ini. Dan seperti apa kira-kira debat yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gianyar, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Yuk. Untuk pemilihan calon bupati dan gubernur yang tiang tahun niko tanggal 27 November. Ya tahu tanggal 27 November. Insya Allah udah tahu ya. Untuk calonnya sendiri niko kan niko tetap di dalam hati nggih. Niko kan nggak boleh dikasih tahu, tapi yang penting tiang ten tapi ada aneh golput kenten untuk pilihan. Masih bimbang. Kalau sebelum ini kita belum punya pilihan, tentu kita melihat dari apa visi dan misi nanti kandidat dan calon yang bertarung itu gitu. Ya, kita sebagai masyarakat bawah ini pengen istilahnya ada perubahan. Kalau ada yang selama ini baik, ada yang lebih baik, tentu kita pengen yang lebih baik gitu. Ya, gitu maunya. Untuk pemimpin Gianyar, pokoknya fasilitas nih untuk rumah sakit niko udah bagus, tapi pelayanannya mungkin lebih ditingkatkan. Untuk tapi ada aneh kayak taman niki lebih diperbanyak gitu. Untuk tiang sih untuk membangun ekonomi dan anak-anak muda yang sekarang ini. Ya pasti kami masyarakat bawah ini ya pengen punya ada keinginan ya ada perubahan kemajuan lah untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Kriteria sebagai pemimpin itu tahu apa yang yang dikehendaki masyarakat dalam keadaan ekonomi yang sekarang ini, memperbaiki perekonomian masyarakat bawah gitu ya. Jangan kita melihat ke atas saja, lihatlah yang di bawah-bawah seperti pedagang kaki lima, pedagang canang segala macam gitu. Jangan kita melihat Gianyar ini bagus, kita ini harus lebih gitu, lebih baik. Kita melihat dari bawah itu dulu gitu ya. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Fitria Sinta dalam Dialog Khusus iNews Bali. Sekarang saya masih bersama dengan Pak Bagus dari KPU Kabupaten Gianyar. Dan terakhir kita membahas mengenai tentang debat nih. Dan seluruh KPU yang ada di Provinsi Bali pasti melakukan yang namanya debat. Kira-kira dari KPU Kabupaten Gianyar ini sudah seberapa lengkap nih persiapan menuju debat nanti? Baik, jadi untuk persiapan debat yang pertama memang kita awali dengan menyepakati terkait dengan waktu dan tanggal pelaksanaan debat. Jadi setelah pengundian nomor urut, kita sudah berkumpul langsung dengan masing-masing paslon dan kita sudah diskusikan bersama-sama bahwa di Kabupaten Gianyar kita akan melaksanakan 2 kali debat, yaitu di tanggal 9 dan 21 November. Nah, terkait dengan hal itu, kita juga sudah melakukan rapat dengan tim perumus dan kemudian kita menentukan tema, subtema, kemudian siapa yang akan menjadi moderator dan panelis. Nah, hal ini tentu nanti kita akan jadikan rekomendasi dari tim perumus ini kita akan jadikan sebagai rujukan kita dalam mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan debat ini. Untuk debat pertama, Pilkada Kabupaten Gianyar, kami mengambil tema mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif untuk kesejahteraan masyarakat Gianyar. Nah, dari tema itu kita akan
bagi kemudian kita breakdown ke dalam beberapa subtema antara lain ya ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, kemudian jaminan sosial. Jaminan sosial. Ya. Oke, itu juga sudah merumus semuanya Ya. ya. Nah, kira-kira dalam debat nanti kan pastinya kita sudah punya nih 2 pasangan calon Ya. yang akan bersaing dalam pilkada nanti. Dan kira-kira gimana nih untuk menjaga ketertiban, mengantisipasi agar tidak terjadi kericuhan, dari KPU Kabupaten Gianyar sudah melakukan apa nih untuk menjaga hal tersebut? Baik, terima kasih Bu Fitri. Jadi terkait dengan kondusivitas pelaksanaan debat, kami tentu akan berkoordinasi dengan masing-masing paslon. Ya. Pertama, terkait dengan kesepakatan tentang format debat itu sendiri. Tentu kami sesuai dengan petunjuk yang ada, kami aturan yang ada. ya kami memang harus melakukan koordinasi kepada masing-masing pasangan calon terkait dengan tema dan format debat ini sendiri. Dan masing-masing paslon tentu juga menyepakati bagaimana format debat kita, dan kemudian ini sebagai kesepakatan kita bersama. Tentu kalau sudah semua dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, tentu masing-masing paslon harus mematuhi dan menjaga agar pelaksanaan debat ini berjalan kondusif. Di samping juga kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hari ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Gianyar. Dan tentu juga nanti terkait dengan pengamanan, kita akan dibantu juga nanti oleh pihak kepolisian, Dishub, dan juga Satpol PP. Oke, baik. Ya. Nah, dalam konteks debat nanti nih, masyarakat bisa menyaksikan dengan cara bagaimana sih? Apakah bisa datang langsung ke tempat debat, atau mungkin jarak jauh, atau bagaimana nih kalau untuk masyarakat yang pengen mengetahui kira-kira seperti apa nih visi-misi dari Ya. kedua pasangan calon ini di saat debat nanti? Baik, jadi untuk debat ini memang yang bisa hadir secara langsung on the spot itu hanya undangan. Akan tetapi undangan yang berlaku yang diundang. yang diundang oleh KPU. Nah, ini juga termasuk untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan debat di lokasi nanti, Mbak Fitri. Nah, kemudian masyarakat juga jangan khawatir, nanti masyarakat bisa menyaksikan secara langsung debat ini melalui siaran langsung iNews nanti, dan juga ada siaran relaynya. Dan nanti kami juga akan siarkan di channel YouTube KPU Kabupaten Gianyar. Jadi masyarakat secara luas bisa menyaksikan debat ini secara langsung nanti. Oke, walaupun tidak bisa menyaksikan on the spot di tempat Ya. langsung melihat bagaimana keadaan debat, tapi masyarakat tetap bisa menyaksikan debat itu melalui streaming di Betul. IJS TV Bali, dan juga Ya. ada tayangan relay ya. Betul. Oke, kalau misalkan di saat itu ada kegiatan tidak sempat, mungkin bisa menyaksikan tayangan relaynya ya. Oke, baik. Dan selanjutnya mengenai tentang pasangan calon ini nih, apakah semuanya tadi kan dibilang sudah mengetahui aturan yang berlaku dan lain sebagainya, dan ketika mereka berada dalam suasana debat nanti, apakah mereka sudah tahu nih kira-kira apa yang akan dibahas, atau hanya tahu secara subtemanya saja? Oh ya, nanti yang kita akan berikan kepada masing-masing paslon adalah yang pertama tema, dan kedua subtema yang akan dibahas. Itu saja. Jadi nanti dari tema dan subtema ini tentu paslon sudah akan menerka-nerka dari visi misi program yang mereka tawarkan, apa kira-kira yang relate dengan tema dan subtema debat ini. Karena tema sendiri kita susun berdasarkan RPJPD atau Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gianyar. Jadi seharusnya visi misi dan program paslon juga disusun berdasarkan RPJPD ini, sehingga harusnya tema debat dan juga visi misi kedua paslon ini harusnya sudah juga nyambung harusnya. Oke, begitu. baik. Dan kita harapkan bersama juga ketika nanti dalam waktu pemilihan bukan hanya mengenal dari pasangan calon, tapi juga tahu visi, misi, serta programnya Betul. juga. Walaupun mungkin tidak sempat bertemu saat kampanye ke lapangan dan sebagainya, kita bisa betul. menyaksikan saat debat nanti ya, dan Iya. pastinya juga akan ada tayangan relaynya. Dan untuk selanjutnya, pemirsa, perbincangan kita semakin menarik lagi nih, Pak Bagus, mengenai tentang apa yang akan dilaksanakan KPU Gianyar mengenai tentang Pilkada tahun 2024 nanti. Kita kembali lagi sesaat lagi, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fitri Yasinta di Dialog Khusus iNews Bali, masih bersama dengan Pak Bagus dari KPU Kabupaten Gianyar. Dan terakhir kita masih membahas tentang debat ini nih. Ya. Nah, apakah debat yang sudah berlangsung itu kira-kira bisa mempengaruhi pikiran masyarakat yang awalnya memilih A jadi memilih B? Nah, gimana nih menurut Pak Bagus nih?
Ya tentu, itu sangat mungkin sekali ya. Dan oleh karena itu tentu kita berharap masing-masing paslon agar mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi debat ini, karena tentu debat ini akan menjadi salah satu metode kampanye yang menurut kami akan paling efektif untuk menyampaikan visi, misi, program, dan nanti masyarakat tentu akan menilai sejauh mana program ini akan konkret dan representatif untuk menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Gianyar itu sendiri. Oke, karena itu juga disiarkan secara langsung, pastinya Betul. semua jawaban akan refleks, mulai Betul. dari sifat, sikap dari pasangan calon, kita harapkan juga bisa kelihatan dalam debat itu ya Betul, pastinya betul. ya. Nah, dalam debat nanti kita akan ada dua ya dari Betul. KPU Gianyar ya. Pertama di tanggal 9 nanti dan di tanggal 20. Nah, di tanggal 9 tadi kita sudah kasih tahu nih beberapa subtema yang dibahas. Kira-kira di tanggal 20 nanti apakah subtema pembahasannya masih sama atau mungkin berbeda? Bagaimana nih Pak Bagus? Baik, jadi untuk tema debat kedua ini berbeda dari tema debat pertama, dan karena temanya berbeda tentu subtemanya juga berbeda. Beda juga ya. Jadi tema debat kedua ini adalah sinergi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Gianyar yang berdaya saing dan berbudaya. Kemudian subtema yang kita usung dari tema ini antara lain pertama adalah menyelesaikan permasalahan daerah, kemudian tata kelola pemerintahan, kemudian terakhir adalah seni dan budaya. Oke, Ya. baik. Lebih menjurus lagi ya, dan Betul. pastinya kan kota Gianyar ini juga bisa dilihat sebagai kota seni juga Betul, nih. Kita ya. akan membahas tentang seni dan budaya juga. Mm-mm. Nah, mengenai tentang target nih, kira-kira target dari KPU untuk partisipasi masyarakat di tahun ini, pilkada tahun ini seperti apa? Baik, jadi partisipasi kita di pemilu kemarin terhitung cukup tinggi. Cukup tinggi. Oleh karena itu kami juga ingin memasang target juga yang nih. cukup tinggi juga di Kabupaten Gianyar untuk pilkada ini. Tapi memang secara tren di pemilu dan pilkada itu partisipasi masyarakat cenderung berbeda. Berbeda. Oke, baik. Berarti targetnya di 85% ya, Betul. target yang Ya. cukup realistis. Dan pastinya selain dari pihak KPU Kabupaten Gianyar sendiri untuk mengajak masyarakat berpartisipasi, pastinya kita juga memerlukan yang namanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya, untuk datang memilih di Ya. tanggal 27 November nanti. Dan yang terakhir, harapannya untuk masyarakat dalam pemilihan di tahun ini dari KPU Kabupaten Gianyar seperti apa nih Pak Bagus? Baik, harapan kami dari KPU Kabupaten Gianyar tentu kami berharap agar nanti masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal, tidak hanya dengan datang nanti ke TPS tanggal 27 November, akan tetapi aktif juga dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada, kemudian menginformasikan, menyebarluaskan informasi terkait dengan pelanggaran pilkada kepada sanak saudara, kerabat, kolega, dan juga teman-teman dekat. Dengan begitu kita berharap kita bisa mencapai partisipasi pemilih yang tinggi di Kabupaten Gianyar. Tidak hanya partisipasi dalam hal kuantitatif, akan tetapi secara kualitas kita juga menjadi pemilih yang cerdas dengan cara menjauhi politik uang. Kemudian kita bersama-sama lakukan pengecekan terhadap track record dan kemudian visi misi program dari masing-masing paslon yang representatif dan dapat menjawab segala permasalahan yang ada di Kabupaten Gianyar. Ya, betul banget. Saya setuju sekali dengan harapan dari Pak Bagus serta dari KPU Kabupaten Gianyar, dan kita juga berharap pasti masyarakat untuk datang ke TPS di tanggal 27 November tahun 2024 nanti untuk memilih, dan pastinya pilihan kalian juga sangat berguna untuk 5 tahun ke depan. Dan akhir kata, saya Fitria Sinta beserta tim bertugas pamit undur diri. Terima kasih buat pemirsa semua sudah menyaksikan dialog khusus Ajus Bali bersama saya Fitria Sinta, dan kita ketemu lagi dalam dialog khusus lainnya. Om Santi 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 Om.